Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak kita belajar mempelajari tentang kitab-kitabnya Allah. Sebelum kita lebih jauh untuk mempelajari kitab-kitabnya Allah, kita harus tahu apa arti daripada kitab. Jadi sebelum mempelajari apa kitabnya Allah, ada berapa kitabnya Allah, diturunkan kepada siapa? Kalian harus tahu apa arti kitab itu sendiri. Kitab itu adalah pedoman hidup untuk manusia. Di manusia hidup itu harus mempunyai yang namanya pedoman. Allah mengutus para nabi dan rasul itu pasti diberi bekal yang namanya wahyu. Wahyu itu wujudnya adalah berupa kitab. Di antara kitab-kitabnya Allah yang diberikan pada rasulnya itu hanya ada 4 kitab saja. Yang pertama adalah kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Kurun waktu turunnya kitab ini mulai dari kitab Taurat sampai kitab Al-Quran ini begitu jauh, lama sekali, tidak per tahun, tidak ratusan tahun. Kita bahas tentang kitabnya Allah yang pertama kali, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan untuk Nabi Musa alaihi salam. Jadi suatu saat Nabi Musa itu untuk berdakwah, mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengisahkan Allah. Nabi Musa itu mempunyai kitab namanya kitab Taurat. Jadi isi kitab itu disampaikan kepada para umatnya, agar umatnya itu mau masuk ke agamanya Allah, mau beribadah kepada Allah, ikut ajaran Nabi Musa alaihi salam. Begitu. Jadi umatnya itu punya pedoman hidup. Kalau tidak punya pedoman hidup, maka dia nanti akan bersikap, bertingkah laku seperti binatang. Makanya ada namanya kitab. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi pada waktu itu Nabi Daud itu berjuang berdakwah untuk para umatnya. Itu Nabi Daud itu selalu karena ada kitab, ada tuntunan dari Allah, maka untuk mengajak umatnya itu Nabi Daud juga membuka kitab-kitab itu bagaimana nanti umatnya itu bisa mengikuti ajaran Nabi Daud, yaitu untuk mengesahkan, untuk menyatukan Allah, jangan terjadi kemusyrikan. Walaupun Nabi Daud pada waktu itu sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah hanya beberapa orang. Tapi ini adalah tugasnya Nabi seorang Nabi, yaitu menyampaikan wahyu kepada para umatnya, yaitu kitab Taurat. Dan setelah Nabi Daud diteruskan putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. 1 kitab Taurat, kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil itu adalah diturunkan untuk Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga seperti itu. Jadi ketika Nabi Isa menjadi Rasul Allah, diutus Allah untuk kepada para umatnya, Nabi Isa oleh Allah diberi bekal yang namanya kitab Injil. Walaupun pada akhirnya nanti Nabi Isa itu juga mengalami beberapa kesulitan untuk berdakwah, tapi oleh Allah tetap diberi kitab, pedoman bagaimana untuk mengajak para umatnya itu bisa mengikuti Nabi Isa, bisa mengikuti ajaran Nabi Isa, yaitu mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada akhirnya banyak umat Nabi Isa itu juga masih tidak mau.
Dia masih kafir, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam dengan kitab Injilnya tadi. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang nama kitab Al-Quran ini adalah suatu kitab yang merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling besar. Dan kalian juga bisa lihat Al-Quran sampai sekarang masih utuh. Ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada para umatnya sampai sekarang ini. Makanya Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Ya. Dan kandungan Al-Quran, kandungan isi Al-Quran itu adalah menyimpulkan, mengisi dari kitab Taurat, Zabur, Injil itu dituangkan, dikumpulkan dalam kitab Al-Quran. Jadi setelah anak-anak sudah tahu dari 4 kitab tadi yang terakhir kitab Al-Quran, maka yang perlu kita yakini adalah kitab Al-Quran. Karena apa? Banyak keterangan-keterangan tentang Al-Quran. Di antaranya adalah Syafa'atul Quran mani'atun minal adzab. Syafa'atul Quran nuzulun qoblal adzab. Jadi syafaatnya Al-Quran itu bisa mencegah daripada datangnya azab. Artinya gimana? Kalau kita sering baca Al-Quran, insya Allah nanti akan mendapatkan syafaatnya, akan mendapatkan pertolongan daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi syafaatul Quran qabla nuzulil adzab. Syafaatnya Al-Quran itu nanti akan datang ketika turunnya azab, ketika ada seorang itu akan dianggap mendapatkan siksa dari Allah. Tapi dia ahli Al-Quran, sering baca Al-Quran, maka syafaatnya Al-Quran akan datang menolong orang tersebut. Jadi ini harus anak-anak paham, sehingga kalian nanti gemar membaca Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang yang ahli Al-Quran. Jadi begitu besar pahala, manfaat daripada Al-Quran. Maka dari itu kita paling beruntung umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita baca sholawat dapat pahala, baca Al-Quran dapat pahala. Dan yang perlu anak-anak ketahui, jadi kita harus hormat Al-Quran. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu diterangkan, jadi Al-Quran itu sudah kitab yang paling tinggi. Caranya menaruh saja itu harus di atas kitab-kitab yang lain. Mungkin ada kitab tauhid, ada kitab fikih, ada kitab tasawuf, tapi Al-Quran ini harus anak-anak tahu, ditempatkan yang paling atas. Karena Al-Quran ini adalah mengandung hukum-hukum dari Allah yang harus kita jalani. Contoh lagi, membaca Al-Quran tidak seperti membaca kitab-kitab yang lain. Baca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Ya, dalam surat Al-Waqiah itu ada bunyi la yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Artinya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Orang oleh tidak boleh meromor Al-Quran dicangkik dalam keadaan masih hadas kecil atau hadas. Jadi harus wudhu dulu kalau hadas kecil, kalau hadas besar harus mandi terlebih dahulu. Begitu mulianya Al-Quran, menaruhnya harus di tempat yang paling atas, memegangnya pun harus wudhu dulu, harus dalam keadaan suci. Bawahnya tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain cukuplah begini bawahnya, ya, di pondok. Al-Quran harus di pondok, ya, pondok tangan kanan, ya, sambil berjalan, ya. Kok kita agungkan Al-Quran itu?
biar kita nanti akan mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an. Ya, jadi anak-anak mohon untuk paham dengan kitab-kitabnya Allah. Yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an nanti kalau kita baca bisa memberikan syafaatnya kita, syafaatnya Al-Qur'an besok di hari yang andai kata kuburan kita redup peteng dengan bacaan Al-Qur'an itu, kuburan itu bisa menjadi terang benderang. Amin Allahumma amin. Jadi sekali lagi, semoga pembelajaran kita pada hari ini ya semuanya bisa paham dengan materi yang Ustaz sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.